Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu, kali ini yang akan kita angkat dan berbagi informasi adalah penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Judul yang kita angkat adalah mekanisme penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Apakah boleh luring? Tidak online? Atau apakah boleh offline? Nah, ini tentu nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu terkait info ini dan mekanismenya seperti apa. Tentu ini akan kita kupas nanti di dalamnya ya terkait dengan informasi PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian di like, komen, dan di share. Mudah-mudahan informasi dari Kang Edi channel ini memberikan manfaat. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ini saya tampilkan regulasi PPDB tahun 2022. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu. Ini salah satunya yang di layar adalah 2. Nanti kita juga akan tambah ya regulasi untuk memperkuat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Yang pertama regulasinya bahwa tahun ajaran 2022-2023 masih menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 ya tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian yang sebelahnya ini Bapak Ibu, ini adalah surat penguatan ya, surat penguatan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Di mana di sini akan diatur nanti bagaimana mekanisme PPDB tahun ajaran 2022-2023. Selain itu juga ada surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020, kemudian surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID ya. Kemudian juga ada surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional tahun 2021. Kemudian surat edaran Mendikbud ya nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB, dan yang terakhir adalah surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Nah, ini beberapa regulasi yang menguatkan kita nanti bagaimana mekanisme pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023. Bapak dan Ibu, khususnya bagi teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru ya, ini tahapan PPDB tahun 2022. Tentu bagi teman-teman yang sudah lama menjadi kepala sekolah sudah tidak aneh lagi, sudah terbiasa tiap tahun menyiapkan ini. Tetapi bagi teman-teman yang barangkali masih baru menjadi kepala sekolah, ini informasi ini semoga bermanfaat. Tahapan PPDB tahun 2022 ini yang pertama itu pengumuman terbuka. Nah, jadi nanti setiap satuan pendidikan diharapkan bisa memberikan pengumuman ya secara terbuka kepada masyarakat. Yang kedua pendaftaran PPDB. Bagaimana mekanismenya? Kemudian seleksinya, seleksi PPDB. Kemudian yang keempat pengumuman penetapan. Yang kelima, pendaftaran dan pendataan ulang. Baik, sekilas mungkin saya nanti akan bahas ya satu persatu apa yang dimaksud dengan pengumuman terbuka. Yang pengumuman terbuka ini mesti Bapak Ibu dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh satuan pendidikan yang akan menerima peserta didik baru. Setidaknya ya Bapak Ibu, nanti pemerintah daerah mengumumkan informasi PPDB biasanya melalui surat keputusan bupati atau wali kota atau gubernur ya. Tentang pengumuman PPDB paling lambat disampaikan pada minggu pertama bulan Mei. Jadi minggu ini sudah mau masuk ke minggu kedua barangkali ya.
Jadi minggu pertama kemarin bulan Mei ini harusnya sudah diumumkan ya pengumuman terbukanya, bahwa pengumuman pendaftaran itu dimulai pada paling lambat minggu pertama di bulan Mei tahun 2022. Kemudian apa saja yang diumumkan, Bapak Ibu? Tentu ini nanti pengumuman ini minimal nanti menginformasikan bagaimana persyaratan calon peserta didik, ya tentu sesuai jenjang ya. Kemudian tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, jumlah daya tampung yang tersedia, dan tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi. Nah, itu paling tidak ya memuat informasi-informasi itu untuk pengumuman. Kemudian yang kedua, pendaftaran PPDB-nya. Nah, untuk pendaftaran PPDB ini sesuai dengan tadi di depan di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan bahwa untuk pendaftaran peserta didik baru itu melalui daring ya. Melalui daring atau online dengan melengkapi dokumen persyaratan di laman pendaftaran PPDB yang akan ditentukan. Artinya Bapak Ibu, tentu bagi Bapak Ibu yang memiliki anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, mohon nanti disiapkan persyaratan-persyaratannya sehingga nanti pada saat mendaftar secara online itu sudah tersedia, mudah gitu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini seleksi ya, seleksi PPDB. Apa itu seleksi PPDB Bapak Ibu? Ini terbagi 4 jalur, ada jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Jadi ada 4 jalur, silahkan nanti mau pakai jalur yang mana ya. Misalnya bagi Bapak Ibu yang punya anak memiliki prestasi yang luar biasa, prestasi yang lebih, silahkan nanti pakai jalur prestasi. Dan bagi teman-teman yang memiliki anak yang barangkali termasuk anak berkebutuhan khusus, kemudian kurang mampu misalnya, itu bisa pakai jalur afirmasi seperti itu ya. Kemudian untuk domisili itu pakai jalur zonasi ya, berdomisili di dekat sekolah lah, di sekitaran sekolah, maka pakai jalur zonasi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki anak mungkin ikut orang tua karena orang tua berpindah tugas, juga bisa pakai jalur perpindahan orang tua. Ini untuk seleksinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilanjut ya. Yang keempat adalah pengumuman penetapan. Nah, tahap pengumuman penetapan. Pengumuman penetapan ini dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran di dalam PPDB 2022. Penetapan dilaksanakan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Artinya Bapak Ibu, pengumuman penetapan ini mesti melibatkan semua unsur, semua warga sekolah, termasuk di dalamnya adalah kepala sekolah dan guru. Dirafatkan, kemudian dibuat surat keputusan kepala sekolah. Ya, untuk siapa saja, siswa-siswa mana saja yang ditetapkan sebagai calon peserta didik di sekolah tersebut. Itu untuk pengumuman penetapan. Kemudian yang kelima adalah pendaftaran dan pendataan ulang. Artinya begitu selesai untuk pengumuman penetapan, maka dilakukan pendaftaran kembali ya bagi peserta didik yang diterima ya, yang diterima untuk pendataan ulang. Mungkin dulu bahasanya apa ya, daftar ulang lah barangkali gitu ya. Nah, ini untuk tahapan yang kelima gitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kelima tahap ini mesti diperhatikan, terutama teman-teman kepala sekolah yang masih baru ya. Ini mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat begitu ya. Jadi inilah tahapan PPDB ya. Silahkan nanti Bapak Ibu disiapkan segala sesuatunya sehingga nanti pada saat pelaksanaan tinggal melaksanakannya saja begitu. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, online apa offline? Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, ya Bapak Ibu ya,
bahwa Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Kota mohon segera menyiapkan dan atau menyesuaikan petunjuk teknis, artinya nanti membuat surat keputusan kepala daerah, baik itu bupati, wali kota atau gubernur, untuk menyiapkan surat keputusannya, ya, surat keputusan tentang penerimaan peserta didik baru, ya, baik itu pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian menyiapkan aplikasi untuk melaksanakan secara daring. Nah, kita berbicara online ya, Bapak Ibu, berbicara online, berbicara daring. Jadi nanti pihak satuan pendidikan nanti menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan PPDB secara daring. Kemudian melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup, nah ini identitas peserta didik, identitas satuan pendidikan asal, identitas satuan pendidikan tujuan yang menerima. Kemudian kita lanjut ya, mendorong satuan pendidikan untuk mengoptimalkan keterisian nomor identitas kependudukan pada data pokok pendidikan. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah regulasi untuk penetapan penerimaan peserta didik baru. Nah, lalu apakah bisa offline? Pertanyaannya, atau apakah secara luring ya, luar jaringan, jadi tidak online? Ya, ini offline ya. Ternyata Bapak Ibu, apabila satuan pendidikan memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan online karena memang misalnya fasilitas kurang bagus, jaringan internetnya kurang mumpuni begitu ya, karena sesuatu hal sehingga tidak bisa dilakukan secara online, maka dalam hal ini mekanisme penerimaan siswa barunya melalui offline atau luring. Nah, untuk itu disiapkan persyaratannya, dibawa nanti ke sekolah untuk didaftarkan, begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi berdasarkan judul tadi di awal, apakah pendaftaran peserta didik baru itu harus daring saja? Tidak begitu. Ya, ternyata boleh ya offline apabila memang fasilitasnya, fasilitas internet, fasilitas jaringan yang kurang mumpuni, mungkin di daerah blank spot ya, tidak ada sinyal, tidak ada sulit, maka boleh ya dilakukan secara offline. Itu saja barangkali informasi yang dapat kami bagikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bulan Mei ini sudah mulai ya Bapak Ibu, sudah mulai pendaftaran. Dan mudah-mudahan saya doakan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak untuk mendaftar dapat diterima di sekolah yang dituju begitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.